Pernahkah kalian membayangkan seseorang berani membelakangi raja dengan potongan karpet di celananya? Atau menangkap matahari hanya dengan sebuah ember? Selamat datang di dunia Abu Nawas. Di video ini, kita akan melihat 19 aksi paling cerdik dan paling gila yang pernah dilakukan manusia paling pintar di Baghdad. Siapkan tawa kalian, karena Baginda Raja pun tidak berkutik dibuatnya. Seperti biasa, di sela-sela waktu luangnya, Baginda Raja selalu mengundang Abu Nawas untuk menghibur dirinya. Dan permintaan Baginda Raja terkadang tidak masuk akal, yang membuat Abu Nawas kebingungan. Memang, apabila bisa mewujudkan permintaan tersebut, Abu Nawas memperoleh hadiah pundi-pundi uang. Tapi bila dia tidak berhasil ataupun menolak permintaannya, Abu Nawas akan mendapatkan hukuman. Seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan Baginda Raja mendapat hadiah seekor ikan yang indah dari sahabatnya yang berada di negeri seberang. Dengan senang hati, Baginda Raja menerimanya dan menaruhnya di sebuah kolam taman istana. Dengan keberadaan ikan tersebut membuat Baginda Raja merasa terhibur, karena setiap kali ia merasakan jenuh, ia duduk dekat kolam istana sambil memandangi ikan barunya. Namun lama-kelamaan akhirnya timbul juga rasa bosan. Entah kenapa tiba-tiba terlintas di benaknya suatu khayalan yang tak masuk akal. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti akan lebih mengasyikan, pikir Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ada tugas untukmu, dan kalau kamu berhasil mengerjakannya, maka aku akan memberimu hadiah 1000 dinar, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut, karena uang yang ditawarkan jumlahnya sangat banyak dari biasanya. Karena tergiur hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas pun menyanggupinya. "Baiklah Paduka yang mulia, hamba akan melaksanakan tugas tersebut. Tapi kalau boleh tahu, tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Ikut aku Abu Nawas," ajak Baginda Raja. "Kamu lihat ikan di dalam kolam itu? Aku ingin supaya ikan itu bisa terbang," kata Baginda Raja menjelaskan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kaget bukan main. Di dalam hatinya ia berkata, "Benar-benar sudah gila Baginda Raja, mana mungkin ikan bisa terbang?" Namun karena ia sudah terlanjur menyanggupinya, terpaksa ia harus melakukannya. "Baiklah Paduka yang mulia, hamba minta waktu 2 hari untuk memikirkan caranya," kata Abu Nawas. "Bagus, tapi ingat ya Abu Nawas, kalau kamu gagal, kamu akan mendapatkan hukuman cambuk dariku," ancam Baginda Raja. Kemudian ia berkata kepada menteri yang setia mendampinginya, "Wahai menteriku, apakah mungkin seekor ikan bisa terbang?" Sang menteri pun menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, saya kira itu sesuatu yang mustahil Paduka, karena ikan tidak punya sayap seperti burung." "Lalu bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Apakah di antara mereka ada yang bisa membuat ikan ini terbang?" tanya Baginda Raja kembali. "Sepertinya itu juga mustahil dilakukan Paduka, mengingat habitat ikan ada di air," jawab sang menteri meyakinkan. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menghela napas. Sang menteri yang tak tega melihat rajanya terlihat murung, dia pun mencoba memberi usul kepada Baginda Raja. "Paduka, bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas saja? Siapa tahu dia bisa mewujudkan keinginan Paduka," kata menteri memberi usul. "Benar juga menteriku, cepat panggil Abu Nawas ke istana," titah Baginda Raja. 2 hari berlalu, namun Abu Nawas masih belum menemukan ide sama sekali. Ia pun terus melamun meratapi nasibnya. Ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman karena tak kunjung mendapatkan solusi. Hampir saja Abu Nawas putus asa dan menyerah akan hukuman yang akan diterimanya. Di saat itulah tiba-tiba saja Abu Nawas tersenyum bahagia. Keesokan harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas, apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun menuju kolam di mana ikan itu berada, sementara para menteri istana menjadi heboh. Mereka penasaran dengan apa yang akan Abu Nawas lakukan. "Luar biasa Abu Nawas pasti mempunyai ilmu sihir," celetuk salah satu menterinya. Setelah sampai di kolam istana, Abu Nawas mengambil ikan tersebut dan menempelnya dengan kertas berbentuk sayap. "Abu Nawas, apa itu?" tanya Baginda Raja heran. "Ini saya Paduka,
Hewan apapun bila ditempel dengan sayap ini akan bisa terbang, jawab Abu Nawas meyakinkan. Di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana yang memperhatikannya, Abu Nawas segera melemparkan ikannya ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang, namun ia langsung kembali turun ke bawah dan jatuh tepat mengenai batu di tanah. Ikan tersebut pun akhirnya mati. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi murka. "Hei Abu Nawas, kau bukan hanya gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau telah menewaskan ikanku," teriak Baginda Raja. Karena Abu Nawas sudah menyiapkan jawaban, maka ia pun tidak merasa takut sedikit pun. "Ampun Paduka yang mulia, ikan itu tadi sebenarnya sudah sempat terbang ke atas, tapi saya lupa jika sayap itu bukan habitatnya ikan," ujar Abu Nawas beralasan. Baginda Raja pun geleng-geleng kepala mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja mengalami dua kerugian. Ia kehilangan ikan kesayangannya, dan ia juga harus memberi hadiah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1.000 dinar. Dikisahkan Abu Jahil yang terkenal pelit bertamu ke rumah Abu Nawas. Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin meminjam uang sebesar 100 dinar. "Nanti dalam sebulan pasti akan aku kembalikan," kata Abu Jahil setengah memelas. Awalnya Abu Nawas enggan mengabulkan permintaan Abu Jahil, tapi karena didesak terus-menerus, Abu Nawas tak kuasa menolak. "Tapi janji ya Abu Jahil hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan. "Iya, tenang saja, bulan depan kebunku akan panen, pasti akan aku kembalikan," jawab Abu Jahil meyakinkan. Setelah sebulan berlalu, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uangnya. Padahal saat itu kebun milik Abu Jahil hasil panennya sangat banyak dan harganya juga mahal. "Wah, dasar Abu Jahil, dia mencoba mengingkari janjinya," gerutu Abu Nawas. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih utangnya. "Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya," ucap Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dirinya belum bisa membayar hutang. Ia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku bayar," ujar Abu Jahil. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia pun akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kurang ajar benar ini Abu Jahil. Katanya uangnya sudah habis untuk mengobati saudaranya, tapi kenyataannya ia malah berfoya-foya," pikir Abu Nawas. Kalau dia mendatangi rumah Abu Jahil lagi untuk menagihnya kembali, itu tidak mungkin. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahil. Esok harinya pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Abu Nawas, kenapa kemari? Sekarang aku kan sudah bilang mengembalikan uangnya bulan depan saja," kata Abu Jahil sinis. "Abu Jahil, kamu jangan salah paham dulu. Aku kemari bukan untuk menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui orang pintar," tutur Abu Nawas. "Orang pintar? Memangnya untuk apa?" tanya Abu Jahil penasaran. "Begini Abu Jahil, kemarin aku diberitahu oleh kawan-kawanku bahwa ada orang pintar yang bisa mendatangkan uang secara gaib," jelas Abu Nawas meyakinkan. "Yang benar saja Abu Nawas, apakah kamu tidak berbohong?" tanya Abu Jahil yang mulai tergiur. "Kalau tidak percaya ya sudah, tapi kalau kamu mau, ayo kita ke sana sekarang," ajak Abu Nawas. Karena sifat serakahnya, Abu Jahil pun akhirnya mau ikut. Singkat cerita, sampailah mereka ke rumah dukun yang dimaksud Abu Nawas. Di sana terlihat seorang dukun dengan penampilan yang sangat meyakinkan. Setelah masuk, dukun tersebut bertanya, "Wahai anakku, ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas lalu mengungkapkan keinginannya, bahwa dia ingin kaya tanpa harus bekerja. "Oh, itu gampang sekali, tapi ya ada syaratnya," ujar dukun tersebut. "Memangnya apa syaratnya Tuan?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal, tapi tenang saja, tumbalnya tidak harus dari keluarga sendiri. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal. Tapi ya orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya bagaimana Tuan? Aku belum paham," tanya Abu Nawas kembali. "Ya, misalnya orang yang mempunyai hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Tapi kalau orang yang tidak mau dijadikan tumbal bagaimana Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak usah khawatir, nanti aku yang akan mengaturnya. Jadi orang tersebut tidak akan tahu kalau dirinya akan dijadikan tumbal," jawab sang dukun menjelaskan. Mendengar hal itu,
Abu Jahil yang merasa dirinya akan dijadikan tumbal seketika langsung gemetaran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual saat tengah malam. Sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, hutangmu yang 100 dinar kemarin tidak usah dikembalikan, saya sudah ikhlas." "Loh, kok begitu?" tanya Abu Jahil yang masih ketakutan. "Iya, tadi kan kamu dengar sendiri ucapan sang dukun. Kalau aku punya tumbal orang yang punya hutang sama aku, maka aku akan menjadi kaya raya," jelas Abu Nawas. Jangan Abu Nawas, aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah, aku akan langsung mengembalikannya, sahut Abu Jahil ketakutan. "Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. "Anu Abu Nawas, uangku masih banyak. Aku kemarin itu cuma bohong sama kamu," ucap Abu Jahil. Akhirnya hari itu juga Abu Jahil langsung mengembalikan uang yang ia pinjam dari Abu Nawas. Usut punya usut, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya itu sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun ar-Rasyid, tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Bukankah begitu, wahai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Oh, tentu saja, tidak ada yang berani melakukan hal itu. Karena itu adalah pelecehan yang amat besar. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dihukum mati," kata Abu Nawas. Nah, itulah yang ingin kami ketahui dari keberanianmu. Berani tidak kau memantati Baginda Raja? Tanya kawan-kawannya. Seperti yang sudah kukatakan tadi, bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, aku bersedia melakukannya, jawab Abu Nawas mantap. "Lalu, apa imbalannya buatku?" Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, Baginda juga harus tertawa, tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Abu Nawas berpikir keras mencari cara bagaimana supaya dia bisa memantati Baginda Raja dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja Harun ar-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Hari-hari berlalu, Abu Nawas terus mencari jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang, kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang, di tanah yang tidak ada karpetnya. Acara dimulai dengan pidato-pidato. Kemudian giliran Baginda Raja Harun ar-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Sebenarnya hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas merendah. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor duduk di atas tanah," titah Baginda. "Hamba sudah duduk di atas karpet Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas.
Karpet yang mana yang kau maksudkan itu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda masih bingung. Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi, kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. Tapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang kau bawa, kata Baginda Raja bertambah bingung. Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa, sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang menyaksikan kejadian yang menggelikan itu. Kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka pun harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana, dengan tersenyum Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering merasa sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin." "Mohon ampun Baginda, apa kaitannya dengan hamba?" tanya Abu Nawas bingung. "Abu Nawas, aku ingin kamu menangkap angin tersebut dan kemudian memenjarakannya ke dalam sebuah botol," titah Baginda Raja. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana bisa ia menangkap angin untuk dipenjarakan, sedangkan angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda. Tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar, walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil, karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga di hari ketiga, saat ia sedang berjalan-jalan dengan wajah yang hampir berputus asa menghindari hukuman, tiba-tiba ia teringat dengan kisah Aladin dan jinnya yang dipenjarakan di dalam botol. Timbullah ide cerdik dari Abu Nawas yang kemudian ia mempersiapkan segala sesuatunya dan segera pergi menghadap Baginda Raja ke istana. "Ampun Baginda Raja, hamba telah berhasil menangkap angin yang Baginda inginkan," kata Abu Nawas melaporkan kepada Baginda Raja. "Benarkah Abu Nawas? Kalau begitu tunjukkan kepadaku sekarang," pinta Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup rapat kepada Baginda Raja. Setelah botol itu diterima, Baginda Raja heran kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana anginnya Abu Nawas? Aku tidak melihat apapun di dalam botol ini." "Anginnya ada di dalam situ Baginda. Kalau Paduka ingin tahu, silahkan buka penutup botolnya," jawab Abu Nawas menyarankan. Maka Baginda Raja segera membuka penutup botol tersebut dan mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. "Bau apa ini Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan menahan rasa mual. "Mohon ampun Paduka, angin tadi hamba tangkap saat ia hendak melarikan diri, maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya," jawab Abu Nawas dengan ekspresi tanpa rasa ketakutan sedikit pun. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak jadi memarahi dan menghukumnya, meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira, karena ia telah lolos dari jebakan dan hukuman. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya pergi untuk berburu. Namun, belum lama mereka berjalan, tiba-tiba salah satu pejabat kerajaan bernama Abu Jahil datang dengan terengah-engah di atas kudanya dan berkata, "Baginda, bagaimana kalau berburu hari ini kita adakan sayembara saja?" "Ide apa yang hendak kamu usulkan, wahai Abu Jahil?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. "Agar acara berburu ini terasa lebih menantang dan mendatangkan hadiah, saya mengusulkan untuk diadakan lomba berburu," kata Abu Jahil. "Dan saya mengusulkan lawan saya adalah Abu Nawas Baginda," lanjut Abu Jahil. Sifat licik Abu Jahil ini sebenarnya hanya ingin menyingkirkan Abu Nawas di hadapan raja agar ia mendapatkan perhatian dari Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, hari ini akan diadakan sayembara berburu.
Aku ingin kamu mengikuti sayembara ini melawan Abu Jahil. Barang siapa yang bisa mendapatkan binatang buruan paling banyak, dialah pemenangnya. Dan yang kalah harus memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, kata Baginda Raja menjelaskan. Karena ini adalah perintah raja, Abu Nawas tidak bisa menolak. Kemudian Abu Nawas berpikir sejenak. Ia mengetahui jika Abu Jahil telah diangkat menjadi pejabat istana. Sifat sombong dan liciknya mulai nampak di hadapan Abu Nawas. Pasti Abu Jahil akan melakukan segala cara untuk memenangkan perlombaan ini, pikir Abu Nawas. Siapa tahu ia sudah menyuruh anak buahnya untuk meletakkan seekor binatang di hutan yang nantinya akan ia ambil sendiri. Tambahnya. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum kepada raja dan Abu Jahil. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil. Tak berselang lama, Baginda kemudian menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat sudah tidak sabar siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu ini. Perlombaan pun dimulai dengan dibunyikan trompet kerajaan. Tak mau menyia-nyiakan waktu, Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun sebaliknya, Abu Nawas justru dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak kepada Abu Nawas. Tak terasa hari sudah menjelang sore. Ini artinya mereka sudah melakukan perburuan selama setengah hari. Kemudian tak lama Abu Jahil dengan kudanya muncul memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikan aksi gemilangnya itu. Di sebelah kanan dan kiri kuda Abu Jahil terlihat puluhan hewan yang mati terpana. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah gemuruh antusias penonton. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihatlah binatang buruanku sangat banyak. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin menggelegar. Tidak berselang lama terdengar suara kuda Abu Nawas. Semua penonton menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan kepada penonton. Kemudian Baginda Raja memerintahkan kepada 2 orang pengawalnya untuk maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta itu. Pada kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. Abu Jahil mendapat 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Sudah pasti akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tunggu dulu, tenang-tenang. Aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, wahai Abu Jahil, silakan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Ingat, di dalam peraturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya. Kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda. Sepertinya mencapai ribuan, kami tak sanggup menghitungnya lagi. Kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu membuat Abu Jahil tertunduk lemas, dan tiba-tiba saja ia jatuh pingsan. Baginda Raja yang melihatnya tertawa terpingkal-pingkal, dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Sudah cukup lama rasanya Abu Nawas tidak berkunjung ke tempat Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kangen sih tidak, persoalannya pundi-pundi emas Abu Nawas sudah mulai kosong. Hadiah dari Baginda Raja pun tak pernah lagi ia terima. Kondisi krisis ekonomi rumah tangga yang demikian tentu saja tidak boleh dibiarkan. Apa yang harus aku lakukan supaya Baginda Raja memanggilku? Pikir Abu Nawas. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Abu Nawas pun langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dengan keadaan sedikit basah kuyup, Abu Nawas bergeming. Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa aku lari dari rahmat Allah? Timbullah ide nakal Abu Nawas. Beberapa hari kemudian ia berbuat ulah. Ia berkeliling dari kampung ke kampung dengan mengatakan pernyataan yang sangat menghebohkan. Bagaimana tidak, pasalnya Abu Nawas mengaku sebagai orang yang tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran. Ia lebih kaya daripada Allah. Ia benci kepada yang hak dan menyukai fitnah. Tentu saja hal ini membuat masyarakat marah dan menganggap jika Abu Nawas sudah murtad. Pasalnya selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang yang alim, bertakwa, dan cerdas. Namun kenyataannya, tak sampai seminggu ia berubah menjadi ngawur seperti sekarang ini. Ulah Abu Nawas ini pun akhirnya diadukan oleh warga kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid.
Mendengar pengaduan warganya, Baginda Raja menjadi geram. Ia lalu menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan amarah. "Hai Abu Nawas, perbuatanmu kali ini sudah melampaui batas, dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus masuk penjara sekarang juga." "Memangnya salah hamba apa Paduka Yang Mulia?" tanya Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. "Banyak laporan masuk kepadaku bahwa kamu sekarang tidak percaya dengan yang hak atau kebenaran Al-Quran. Kamu mengaku lebih kaya daripada Allah. Kamu membenci yang hak dan menyukai fitnah. Apakah kamu mengakui semua perbuatanmu itu?" tanya Baginda Raja dengan nada tinggi. "Benar Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas kalem. "Lantas mengapa kamu berbuat seperti itu? Sudah kafirkah engkau wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penuh emosi. Oh, tentu saja tidak, Paduka Yang Mulia. Saya ini orang yang paling bertakwa di negeri ini, karena saya membenci kematian dan menyukai fitnah, jawab Abu Nawas entengnya. "Abu Nawas, jangan main-main kamu. Penjelasan macam apa itu?" bentak Baginda Raja geram. "Begini penjelasannya Baginda Yang Mulia. Bukankah kematian itu adalah sesuatu yang hak atau benar adanya? Tapi setiap orang pasti sangat membencinya. Bukankah begitu?" tanya Abu Nawas balik. "Benar juga kata-katamu Abu Nawas," ujar Baginda Raja mengangguk setuju. "Nah, siapakah orangnya yang membenci mati dan menyukai neraka?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa terdiam mendengar penjelasan tersebut. "Sekarang bagaimana dengan fitnah?" "Baginda pasti juga menyukai fitnah," jawab Abu Nawas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid terkejut. Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya. "Benar begitu Baginda Yang Mulia?" lanjut Abu Nawas. Sekali lagi Baginda Raja hanya bisa mengangguk-angguk. "Ya memang begitu," ujar Baginda Raja membenarkan. "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu kamu mengaku lebih kaya dari Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu Allah itu maha kaya, apapun miliknya," tanya Baginda Raja kesal. "Benar Paduka Yang Mulia, tetapi saya punya sesuatu yang Allah tidak punya. Allah tidak punya anak dan tidak punya istri, sedangkan saya punya anak dan punya istri. Berarti dalam hal ini saya punya lebih banyak daripada Allah, bukan?" jelas Abu Nawas santai. Baginda Raja lagi-lagi hanya terdiam. Semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya. Baginda pun lantas memanggil menterinya untuk datang menghadap. "Keluarkan Abu Nawas dari penjara dan berikan hadiah pundi-pundi emas kepadanya, karena penjelasannya cukup masuk akal dan tidak menyimpang dari ajaran agama," titah Baginda Raja kepada menterinya. Sambil memberikan hadiah beberapa keping emas, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kamu ada-ada saja. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Bilang saja kalau kamu lagi butuh uang. Nanti kamu akan aku beri. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini." "Baiklah Baginda Yang Mulia. Mohon maaf atas perilaku hamba," kata Abu Nawas sambil mohon pamit dan membawa hadiah dari Baginda Raja. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas, sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal. Meskipun berulang kali dijebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos, yang justru membuat jemu Baginda Raja sendiri. Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran. Dan pada pertemuan kali ini akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya. Salah satu kawannya lalu bertanya, "Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa?" Abu Nawas menjawab, "Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Ya tentu saja puasanya batal." "Oh begitu ya? Lalu begini Abu Nawas, kamu kan dikenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan di siang hari saat bulan puasa tidak membatalkan puasa?" tanya kawan lainnya. Ada, yaitu makanan asli langsung dari surga. Kalian bebas memakannya sampai kenyang, jawab Abu Nawas. Itu sih mustahil Abu Nawas. Yang saya tanyakan makanan yang di dunia ini, timbal kawannya. Tentu saja ada, yaitu ayam bakar, donat, opor kambing, dan lain-lain. Tapi ada syaratnya, kalian memakannya saat mimpi, kata Abu Nawas. Seketika itu mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya saat Abu Nawas berkata demikian, terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat itu.
Ia pun segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam, kata sang menteri memberitahu. Memangnya apa yang dia katakan? Tanya Baginda Raja. Dia bilang kalau makan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa, Paduka, lapor sang menteri. Kurang ajar Abu Nawas. Dia berani mempermainkan hukum agama, geram Baginda Raja. Ternyata sang menteri telah salah paham karena yang ia dengar tidak seutuhnya. Paduka yang mulia, saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan begitu, Paduka bisa langsung menghukumnya, kata sang menteri. Oh ya, apa rencanamu? Tanya Baginda Raja. Jadi saya akan berpura-pura mati dan suruh Abu Nawas untuk menyalatkan jenazah saya. Biasanya orang yang beraliran sesat, tata cara sholatnya berbeda dengan ajaran Islam. Jika nanti Abu Nawas melakukan sholat jenazah dengan gerakan yang aneh, berarti dia memang benar beraliran sesat, kata sang menteri menjelaskan. Keesokan harinya pun disusul dengan suara tangisan di depan pintu istana. Beberapa pengawal istana segera mendatangi rumahnya. Abu Nawas, Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana, kata salah satu pengawalnya. Ada keperluan apa ya? Tanya Abu Nawas keheranan. Tuan Menteri meninggal dunia, Tuan Abu, Anda diperintah untuk menyalatkan jenazahnya, jawab pengawal. Tuan Menteri meninggal? Waduh, perasaan baru kemarin saya sedang mengobrol dengan kawan-kawanku, jadi aku tidak terlalu menghiraukannya. Ajal manusia memang tidak ada yang tahu, ujar Abu Nawas. Benar Tuan Abu, saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat dia melaporkan Tuan Abu ke Baginda Raja karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu dia malah meninggal, kata si pengawal memberitahu. Oh ya sudahlah, orangnya juga sudah mati toh. Ayo kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Abu Nawas curiga, kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir, terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian Baginda Raja menyuruh Abu Nawas menyolatkan jenazah menterinya. Cepatlah Abu Nawas, kau solatkan jenazah menteri kesayanganku ini, titah Baginda Raja. Baiklah Paduka, mari kita solatkan bersama-sama saja, ajak Abu Nawas. Oh tidak Abu Nawas, kamu saja yang menyolatkannya, karena aku ingin kau solat jenazah bersamaku, kata Baginda Raja. Pastikan solat jenazah bersamaku, kata Abu Nawas dalam hati. Hal ini membuatnya semakin bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun menyalatkan jenazah sendirian, dan tiba-tiba saat ia solat jenazah, Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan solat jenazah, Baginda Raja pun kemudian berkata, Abu Nawas, kenapa kau menambah ruku dan sujud? Itu menyalahi aturan agama. Dengan entengnya Abu Nawas pun menjawab, saya tahu Paduka, tapi menteri yang mati ini dosanya sangat banyak, sehingga dosanya tidak akan terampuni bila solat jenazahnya biasa saja. Coba Paduka pikirkan, dia telah memfitnah saya dengan beraliran sesat, padahal dia sendiri yang mengajak saya untuk berbuat zina. Mendengar hal itu, Tuan Menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit dari kerandanya. Kurang ajar kamu Abu Nawas, kapan aku mengajakmu berbuat zina? Dasar tukang fitnah kamu Abu Nawas, teriak sang menteri dengan penuh amarah. Nah itu dia Baginda, mana ada orang mati yang bisa bicara dan marah. Jadi jenazah ini sebenarnya masih hidup Paduka, ujar Abu Nawas sambil tertawa. Karena merasa malu rencananya gagal total, akhirnya Tuan Menteri segera pergi meninggalkan istana dengan wajah merah padam, sedangkan Baginda Raja hanya bisa terdiam dengan kecerdikan Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton, sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir terlibat dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari, dan sebagainya. Semuanya bersuka cita. Ketika tamu sudah kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak mengangkat secangkir kopi ke mulutnya, tiba-tiba pipinya ditampar oleh si Yahudi tadi. Abu Nawas merasa heran mengapa dia diperlakukan seperti itu. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan, dan diangkatnya lagi secangkir kopinya. Tapi lagi-lagi pipi Abu Nawas ditampar oleh si Yahudi. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas pada malam itu cukup banyak, sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di tengah jalan baru terpikir oleh Abu Nawas. Jahat benar orang Yahudi itu, main tampar saja. Kalau perbuatan seperti itu dibiarkan berlangsung di Baghdad, tapi apalah dayaku hendak melarangnya, pikir Abu Nawas. Aku ada ide,
gumam Abu Nawas. Keesokan harinya Abu Nawas menghadap Raja Harun ar-Rasyid di istana. "Tuanku yang mulia, ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah Paduka lihat," lapor Abu Nawas. "Memangnya di mana tempatnya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka, tempatnya di tepi hutan sana Paduka," kata Abu Nawas. "Kalau begitu mari kita lihat saja Abu Nawas," ajak Baginda. "Boleh Paduka, tapi nanti malam saja ya. Kita pergi berdua saja, dan Paduka memakai pakaian santri saja," ucap Abu Nawas. Setelah sholat Isya, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya. Maka Baginda Raja pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda Raja menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan-kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda Raja sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya yang gendut itu. Setelah itu, barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan, dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati, sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat secangkir kopi ke mulutnya, Baginda Raja ikut ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi. Begitu seterusnya hingga Baginda belum pernah mencicipi barang sedikit pun kopi itu. Pada pagi harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam. Beraninya aku dimalukan seperti itu," kata Baginda Raja marah. "Mohon ampun wahai Paduka yang mulia. Pada malam sebelumnya, hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Paduka tidak percaya. Dari itulah hamba bawa Paduka ke sana, agar mengetahui sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas membela diri. Baginda Raja tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil Yahudi itu. "Hai Yahudi, apa sebabnya kau menampar aku tadi malam?" tanya Baginda Raja dengan marah. "Ampun wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Apalah daya pembelaan Yahudi tidak disetujui Baginda Raja, karena menampar orang termasuk perbuatan maksiat, dan Baginda harus bertindak tegas karena sekarang telah terjadi aksi pemukulan tersebut. "Hukum mati saja dia," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mohon ampuni hamba," kata si Yahudi. Segera saja Baginda Raja memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu Raja Harun ar-Rasyid amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Abu Nawas pun berkata, menjadi pemimpin itu jangan sampai hanya duduk di belakang meja saja, menerima laporan dari wakilnya. Sesekali turunlah ke lapangan agar mengetahui dengan kepala sendiri keadaan rakyatnya sendiri, atau barangkali sering-seringlah untuk turun ke lapangan. Suatu kali ada orang asing duduk di warung tempat kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Dari penampilannya, orang asing tersebut merupakan saudagar kaya yang kebetulan singgah di kota Baghdad. Di sudut ruangan tampak kawan-kawan Abu Nawas sedang berbincang sambil menikmati secangkir teh. Saudagar itu lalu menghampiri dan ikut nimbrung bersama mereka. Di tengah perbincangan, ia menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. "Hadiah apa yang akan Tuan berikan?" tanya kawan-kawan Abu Nawas. "Aku akan memberi hadiah 1000 dinar bagi siapa yang berhasil menebak teka-tekiku," balas saudagar kaya. Mendengar iming-iming hadiah yang begitu banyak, mereka langsung tergiur dan antusias untuk menjawab. "Beritahu kami apa teka-tekinya," sahut kawan-kawan Abu Nawas. "Apa yang lebih berat dari gunung tapi bisa mengapung?" kata saudagar kaya, memberikan teka-tekinya. "Oh, itu pasti jawabannya awan," jawab salah satu kawan Abu Nawas. "Salah, bukan itu jawabannya," balas saudagar kaya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung menemukan jawaban. "Bagaimana? Apakah kalian menyerah?" tanya saudagar kaya. "Tunggu dulu, ada kawan kami yang bisa menjawab teka-tekimu. Biasanya sebentar lagi dia kemari. Namanya Abu Nawas," ujar mereka.
Baiklah, aku akan menunggunya. Timbal saudagar kaya. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas datang menghampiri mereka. Wah, tumben kalian terlihat serius. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Kami ditantang menjawab teka-teki saudagar ini. Kalau bisa menjawab dengan benar, akan diberi hadiah 1.000 dinar. Tapi kami semua tidak ada yang tahu, karena teka-tekinya sangat sulit ditebak. Tutur mereka. Mendengar hal itu, kemudian Abu Nawas menghampiri saudagar kaya dan berkata kepadanya, "Apakah aku boleh ikut menebak?" "Silahkan, siapa saja boleh ikut," balas saudagar kaya. "Beritahu aku apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Apa yang lebih berat dari gunung, tapi bisa mengapung?" tanya saudagar kaya. "Jawabannya adalah masa lalu," balas Abu Nawas. Ya, kamu benar. Timbal saudagar kaya dan memberinya hadiah 1.000 dinar. Lalu ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara mereka bingung dengan jawaban Abu Nawas yang dianggapnya sebagai jawaban yang tepat. "Hei Abu Nawas, kenapa jawabannya masa lalu?" tanya mereka. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, sebab masa lalu begitu berat karena membawa semua kenangan dan pengalaman, tetapi ia senantiasa mengapung di pikiran kita, kata Abu Nawas memberitahu. Setelah mengetahui maksudnya, mereka pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Kali ini Baginda Raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Baginda Raja pun lalu langsung menunjuk cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Pengawal istana segera menjemputnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Abu Nawas, hari ini aku mendapat pengaduan dari rakyat. Sepertinya hanya engkaulah yang bisa membantu Paduka, balas Abu Nawas. Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panas terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal ini sudah membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang, kata Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Saya punya ide untuk menangkap matahari tersebut. Dan orang yang paling pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain, Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Oh, tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, titah Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, tidak mungkin matahari bisa ditangkap. Itu pekerjaan yang mustahil untuk dilakukan. Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. "Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman dariku," titah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. "Lebih baik aku sholat Isya dulu, nanti aku malah ketiduran," pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapat ide. "Akhirnya aku menemukan jalan keluar," batin Abu Nawas girang. Keesokan paginya, dengan wajah ceria, Abu Nawas menuju istana. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah siap menangkap matahari?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia, saya sudah siap mengerjakan tugas tersebut. Tapi hamba butuh peralatan," pinta Abu Nawas. "Katakan padaku," balas Baginda Raja. "Saya meminta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor," pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. "Kamu lihat kan matahari itu?" kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. "Nah, sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini," ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di ember ke dalam kantong.
Sang menteri lantas menghadap ke Baginda Raja untuk mengonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan tunjukkan kepadaku, titah Baginda Raja. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya. Sanggah Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, alibi Abu Nawas. Yang benar sahaja Abu Nawas, mana mungkin ada matahari kedua? Tanya Baginda Raja heran. Untuk membuktikannya, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas ke tengah lapangan. Coba tunjukkan kepadaku, pinta Baginda Raja. Sang raja pun penasaran, apakah di dalam kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjaiku, hardik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti ia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Jadi Paduka, matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau ia melihat ada saudaranya di atas sana, jawab Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dan membawa kantongnya yang berisi air. Nih, saya buka kantongnya Baginda, kata Abu Nawas. Tuh kan, ada mataharinya, lanjutnya. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Dikisahkan ada seorang pemuda berandalan yang suka mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci, namun mereka tak berani menegurnya karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegur perbuatannya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun, entah itu orang yang sudah tua maupun pemuka agama. Suatu ketika si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang menjadi sasaran bukanlah orang biasa, melainkan para tokoh dari berbagai pemuka agama. Pertama, ia mendatangi seorang rahib dan mengutarakan keinginannya. Tuan, izinkan aku berzina, pinta si pemuda. Mendengar hal ini, sang rahib terkejut. Bukannya menunjukkan ekspresi tak suka, sang rahib menjawab, aku tak mau mengizinkan hal itu. Tapi aku menginginkan izin darimu. Apa alasanmu tidak mengizinkannya? Tanya si pemuda. Kamu sudah gila ya? Mana mungkin aku mengizinkan itu? Itu perbuatan laknat, aku tidak mengizinkannya, ujar sang rahib dengan nada emosi. Karena si pemuda tak mendapat jawaban yang memuaskan, ia pun langsung memukul wajah sang rahib. Tentu saja hal ini membuat sang rahib jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda lalu pergi meninggalkannya. Aku akan coba mendatangi Tuan Pendeta, aku ingin tahu apa jawabannya, pikir si pemuda. Ia pun langsung pergi ke rumah sang pendeta. Sesampainya di sana, si pemuda kembali mengutarakan keinginannya. Tuan Pendeta, izinkan aku berzina, pinta si pemuda. Sang pendeta pun tak kalah terkejutnya dengan sang rahib. Sesaat sang pendeta terdiam. Kalau ia melarangnya, pasti si pemuda akan marah dan ia akan babak belur dihajarnya. Karena sang pendeta tahu kalau si pemuda itu terkenal jahat dan kejam. Oleh sebab itulah sang pendeta sangat berhati-hati menjawabnya. Wahai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu, tutur sang pendeta menyarankan. Menikah? Aku tak mau menikah, aku masih ingin menikmati masa mudaku, ujar si pemuda. Mendengar hal itu, sang pendeta terlihat kebingungan. Jawaban apa lagi yang harus ia katakan supaya si pemuda tidak marah? Bagaimana Tuan Pendeta? Tuan mau mengizinkan aku berbuat zina atau tidak? Tanya si pemuda sekali lagi. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau sampai ia mengizinkan, mana mungkin orang untuk berbuat maksiat. Tapi kalau tidak mengizinkannya, nyawa si pemuda pasti akan menghajar dirinya. Maaf wahai anakku, aku tak berani mengizinkan itu, karena berzina adalah perbuatan dosa, jawab sang pendeta mencoba menjelaskan tentang neraka. Ini lagi-lagi tentang neraka. Aku tidak butuh penjelasanmu tentang neraka ini. Kamu mau mengizinkan aku atau tidak? Tanya si pemuda mulai emosi. Maafkan aku anakku, aku tak berani mengizinkan itu semua. Karena aku sangat sayang kepadamu. Aku tak mau kamu disiksa oleh Tuhan, ujar sang pendeta. Belum selesai penjelasan sang pendeta, wajah sang pendeta sudah dihajar oleh pemuda. Sang pendeta pun langsung jatuh tersungkur ke tanah.
Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan. Tidak usahlah berbelit-belit seperti itu, tegas si pemuda emosi. Setelah itu si pemuda lantas pergi meninggalkan sang pendeta. Beberapa hari kemudian, kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Perbuatan si pemuda ini mendapat kecaman warga, dan tak sedikit yang mengutuk perilakunya. Akan tetapi si pemuda malah menjadi bertambah beringas, sehingga ia semakin ditakuti warga. Suatu kali teman si pemuda berkata kepadanya, "Hei kawan, kenapa tidak kau utarakan keinginanmu itu kepada Abu Nawas? Biasanya jawabannya membuat jengkel siapapun. Kalau jawabannya tidak memuaskanmu, kamu pukul saja dia, seperti yang kau lakukan kepada rahib dan pendeta itu. Itu ide bagus kawan. Besok aku akan ke rumah Abu Nawas," ucap si pemuda. Pada esok harinya, si pemuda berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, si pemuda mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Tuan Abu, boleh saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan," pinta si pemuda. "Oh, silakan masuklah kemari," balas Abu Nawas. Si pemuda lalu menghampiri Abu Nawas dan duduk di sampingnya. "Ada apa? Apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Abu, aku ingin berzina. Apakah Anda akan mengizinkannya?" pinta si pemuda. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar ucapan si pemuda tersebut. "Tenanglah anakku, aku akan mengizinkanmu, tapi sebelumnya kamu harus menjawab pertanyaanku," ujar Abu Nawas. "Silakan, apa yang ingin Tuan tanyakan kepadaku?" ucap si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, aku akan langsung memukul kepalanya," pikir pemuda. "Pertanyaan pertama, apa kamu rela bila ibumu berzina dengan seorang pemabuk dan membuat onar?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak Tuan Abu, mana mungkin aku rela ibu saya disetubuli oleh orang seperti itu," jawab si pemuda emosi. Nah, orang lain pun demikian. Mereka tidak akan rela bila ibu mereka disetubuhi oleh orang sepertimu, tutur Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bila kelak nanti kamu punya seorang putri, apa kamu rela kalau anak putrimu disetubuhi oleh seorang pemabuk dan membuat onar? Tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak terima Tuan Abu. Saya tidak rela bila putri saya berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda. Nah, orang lain pun demikian. Mereka tidak terima dan tidak akan rela bila hal ini terjadi pada putrinya, tutur Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa yang akan kamu lakukan bila kamu meminjamkan barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi orang yang meminjam barang berhargamu itu malah merusaknya dan mengotorinya, tanya Abu Nawas. "Kalau ini aku sangat marah. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Bisa jadi aku akan membunuhnya," jawab si pemuda berapi-api. "Nah, ketahuilah wahai anakku, dirimu adalah pinjaman dari Tuhanmu. Lalu suatu saat nanti, bisa besok, bisa juga nanti malam, kau akan mati menghadap Tuhanmu. Dan nyawa yang telah Allah pinjamkan telah kau rusak dan kau kotor-kotorin dengan dosa zina. Kira-kira apa yang akan Tuhan lakukan kepadamu?" tanya Abu Nawas. Suasana mendadak menjadi hening. Pemuda itu hanya terdiam. Ia tak menyangka dengan 3 pertanyaan yang diajukan oleh Abu Nawas. Tak terasa air mata menetes membasahi kedua pipi si pemuda. Dengan menangis sesenggukan, si pemuda duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. "Tuan Abu, saya tidak sanggup membayangkan siksa yang akan Allah berikan kepadaku. Kira-kira apakah Allah akan mengampuni segala dosaku bila aku bertaubat?" tanya si pemuda. "Tentu saja anakku, Tuhan itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang," tutur Abu Nawas. Sejak saat itulah si pemuda itu bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ia kini berubah menjadi pemuda yang ramah dan santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh masyarakat. Bahkan sebaliknya, ia kini dicintai dan disambut hangat oleh para warga. Diceritakan ada seorang pedagang India membawa barang-barang dagangannya untuk dijual di kota Baghdad. Kemudian ia menyewa penginapan untuk beberapa hari, di mana di sebelah penginapan tersebut terdapat warung makan, dan ia pun memesan makan malam. "Tuan mau pesan apa?" tanya pemilik warung. "Saya pesan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur," jawab orang India. Setelah selesai makan, ia hendak membayarnya. Namun si pemilik warung sudah keburu tidur. Terpaksa ia menundanya esok hari. Pada pagi harinya, ketika orang India terbangun, rombongan kafilahnya telah berangkat, sementara si pemilik warung masih tertidur. Orang India itu sudah memanggilnya berkali-kali, tapi pemilik warung tidak kunjung bangun. Karena rombongan kafilahnya sudah mulai jauh, terpaksa ia pun meninggalkan warung tersebut tanpa membayar tagihannya. Secara kebetulan, setahun kemudian rombongan kafilah orang India tersebut menginap di tempat yang sama. Ia pun memesan makan malam di warung yang sama dengan menu yang sama seperti tahun sebelumnya. Setelah selesai makan, ia berkata kepada pemilik warung, "Tuan, setahun yang lalu aku berhutang makanan padamu." Si pemilik warung bertanya, "Memangnya apa yang Tuan makan?"
Saya makan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur seperti yang aku makan sekarang, jawab orang India. Kemudian pemilik warung berlagak menghitung total makanan yang harus dibayar orang India. Semua jumlahnya 1.000 dinar, jawabnya. Orang India pun terkejut. Mana mungkin semahal itu? Kamu sudah gila ya? Pastikan kamu menghitungnya dengan benar, ujar si pemilik warung. Kau gila ya? Hanya 2 ekor ayam dan 2 butir telur harganya sampai semahal itu? Tanya orang India. Tenang Tuan, saya tidak mungkin meminta yang bukan hak saya. Tapi Tuan malah menyebutku gila, timbal si pemilik warung. Baiklah, tapi tolong katakan padaku, apa alasannya kenapa aku harus membayar semahal itu? Pinta orang India. Coba Tuan pikirkan dengan hati-hati barang sejenak. Tagihan itu berkaitan dengan tahun lalu Tuan. Tuan makan 1 ekor ayam dan sebutir telur. Jika ayam itu masih hidup, tentunya saya akan membuat ayam itu mengerami telurnya, sehingga telur itu pun menetas dan menghasilkan anak ayam. Dari anak ayam tersebut nantinya akan menghasilkan telur yang banyak, kemudian telur itu akan menetas dan menghasilkan puluhan ekor ayam. Semestinya saya sudah mempunyai ribuan ayam dan telur Tuan. Tapi saya telah kehilangan keuntungan itu hanya karena Tuan tidak membayar hutang tahun lalu. Jelas si pemilik warung panjang lebar. Orang India tersebut merasa pemilik warung telah memerasnya. Karena tidak ada titik temu, akhirnya mereka melaporkan masalah ini kepada hakim setempat. Tuan Hakim datang dan mendengarkan masalahnya. Ia lantas memberikan keputusan yang memenangkan pemilik warung. Apa yang dikatakan pemilik warung ada benarnya. Jadi Tuan India, kamu harus membayarnya 1.000 dinar, kata sang hakim memberi putusan. Orang India yang saat itu sedang bersama rombongannya kenal dan berkawan dengan Abu Nawas. Orang itu tahu bahwa hanya Abu Nawas yang dapat memecahkan masalah ini. Biar saya akan memanggil Abu Nawas kemari, pasti dia bisa menyelesaikan masalah ini, kata kawan pedagang India. Singkat cerita, ia menemui Abu Nawas dan menceritakan masalahnya. Baiklah, cepatlah kau kembali dan katakan kepada orang-orang, 1 jam lagi aku akan datang, tutur Abu Nawas. Setelah ia kembali, orang-orang mulai menunggu kedatangan Abu Nawas. Tapi sudah 1 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Bagaimana ini? Mana hakim kota yang kau janjikan? Ini sudah 1 jam lebih, tapi dia belum datang juga, tanya mereka. Sabar, mungkin sebentar lagi, jawab orang itu. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun tiba. Abu Nawas masuk ke dalam ruangan pengadilan. Orang-orang menyambutnya penuh hormat. Mohon maaf Tuan Hakim dan hadirin sekalian, saya datang terlambat. Karena tadi saya sedang merebus biji gandum, kata Abu Nawas memberi alasan. Biji gandum? Tanya Hakim keheranan. Iya Tuan Hakim, karena kebetulan selain menjadi hakim, saya juga tahu banyak tentang ilmu pertanian. Jadi saya menyarankan kepada si petani supaya hasil pertanian gandumnya melimpah, alangkah baiknya sebelum biji gandum ditanam harus direbus terlebih dahulu, Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, hakim setempat dan orang-orang menjadi heran dan menertawakannya. Hei Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Tanya mereka. Kemudian hakim bertanya kepada Abu Nawas. Mana ada biji gandum yang direbus kemudian bisa tumbuh? Kalau biji gandum yang direbus tidak mungkin tumbuh, lalu bagaimana mungkin sebutir telur dan ayam panggang bisa berkembang biak menjadi ribuan ayam? Timbal Abu Nawas balik bertanya. Mendengar jawaban telak Abu Nawas, pemilik warung hanya terdiam dan membisu. Ia tak bisa berkata sepatah kata pun. Hakim setempat pun membenarkan yang diucapkan Abu Nawas. Anda benar, Tuan Abu? Ayam dan telur yang sudah dimasak tidak mungkin dapat berkembang biak, kata sang hakim. Akhirnya diputuskan, pedagang India hanya membayar dengan harga yang semestinya. Keduanya pun berdamai dan saling memaafkan. Maraknya kasus pencurian belakangan ini membuat masyarakat Baghdad mulai waspada, di antaranya mengadakan ronda malam. Hingga pada suatu malam, giliran Abu Nawas yang mendapat tugas ronda. Sialnya, orang-orang yang dijadwalkan piket bersamanya tak ada satupun yang berangkat. Ada yang beralasan sakit, ada pula yang beralasan karena sedang keluar kota. Terpaksalah Abu Nawas menjaga seorang diri, menjalankan tugas rondanya. Ia pun duduk sendirian di pos jaga sambil mengamati keadaan di sekelilingnya. Kala itu angin malam terasa dingin sampai menusuk tulang. Untungnya Abu Nawas membawa bekal selimut untuk menghangatkan badan. Setelah waktu menunjukkan tengah malam, Abu Nawas tak kuasa menahan rasa kantuknya. Dengan posisi telentang dan tangan kanan menutup mata, ia pun akhirnya ketiduran sampai menjelang pagi. Dan saat ia terbangun, ternyata para warga sudah berkumpul di hadapannya.
Ini semua salah Abu Nawas, dia harus bertanggung jawab, teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas yang tak tahu menahu dengan apa yang telah terjadi menjadi bingung dan penasaran. "Hei, ada apa ini? Kenapa saya disalahkan?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka menceritakan bahwa tadi malam telah terjadi aksi pencurian. "Kamu dapat piket ronda, tapi malah enak-enakan tidur. Mana tanggung jawabmu?" tanya mereka penuh kecewa. Karena terus-menerus disalahkan, Abu Nawas akhirnya buka suara. "Tunggu dulu, siapa bilang aku ketiduran? Justru aku sedang mengejar pencurinya." "Mengejar pencuri, tapi posisimu telentang dan mata kanan tertutup?" tanya mereka heran. "Iya, justru posisi seperti itulah cara terbaik untuk menangkap pencurinya. Karena dengan posisi mata kanan tertutup, aku sedang menjaga matahari agar tidak terbit terlalu cepat, supaya aku berhasil menangkap pencurinya. Tapi kalian malah membangunkanku, karena sekarang matahari sudah terbit, akhirnya si pencuri sudah kabur, dan aku tidak berhasil mengejarnya," kata Abu Nawas beralasan. Kisah selanjutnya, Abu Nawas menggali lubang di bawah tempat tidur. Cara Abu Nawas menyadarkan orang-orang dari perbuatan kelirunya memang sangat unik dan berbeda dengan ulama pada umumnya. Seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan, masyarakat Baghdad sedang ramai-ramainya mencari keberuntungan di tempat-tempat yang tak masuk akal. Seperti menghuni di tempat angker sambil melakukan ritual. Ada pula yang mendatangi dukun-dukun sesat untuk meminta petunjuk. Hal ini didengar Abu Nawas, ia pun bermaksud menyadarkan mereka dengan cara yang unik. Abu Nawas kemudian membuat lubang besar tepat di bawah tempat tidurnya. Perilaku Abu Nawas ini sontak membuat para warga heran dan bertanya-tanya. "Hei, Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya mereka. "Aku sedang mencari keberuntunganku," jawab Abu Nawas. Para warga seketika tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. "Mencari keberuntungan dengan menggali lubang di bawah tempat tidur?" tanya mereka dengan mengejek. Iya benar, aku hanya mengikuti cara kalian mencari keberuntungan di tempat yang tak masuk akal, jawab Abu Nawas singkat. "Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Sadarlah perbuatanmu ini sangat berbahaya. Bayangkan saat kamu bangun dari tidurmu, kamu bisa saja terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang kamu gali sendiri," jelas mereka. "Lalu bagaimana dengan kalian? Kalian mencari keberuntungan dan menghuni tempat angker sambil melakukan ritual. Ada pula yang mendatangi dukun-dukun sesat. Kalau jatuh ke lubang ini sih masih mending, hanya terperosok ke dalam lubang tanah. Tapi kalian dalam bahaya besar akan jatuh ke lubang kemusyrikan, yang akan membuat kalian kekal berada di dalam lubang api neraka," tutur Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, mereka pun menyadari akan kekeliruannya dan memutuskan untuk menghentikan perbuatannya. Entah kenapa hari itu Baginda Raja merasakan jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuatnya merasa bosan hidup di istana. Salah satu penasehat istana menyarankan supaya Baginda Raja berlibur ke hutan. "Bagaimana Paduka kalau kita pergi berkemah saja? Mungkin di sana Paduka akan menemukan suasana yang baru," kata penasehat istana. "Apa keuntungannya berkemah?" tanya Baginda Raja. "Sebenarnya apa Paduka yang membuat Paduka bosan?" tanya balik penasehat istana. "Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenuh dengan semua keadaan ini," jawab Baginda Raja. "Oh, jadi intinya Paduka ingin mencari sesuatu yang baru. Saya ada ide Paduka yang mulia. Bagaimana kalau Paduka mengajak Abu Nawas?" kata penasehat istana. "Berkemah sama sekali aku tidak tertarik," balas Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, supaya kegiatan berkemah Paduka berkesan, Paduka ajak serta Abu Nawas. Nanti Paduka tantang Abu Nawas sebuah permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah?" ucap penasehat istana. "Iya memang. Tapi permainan apa yang ingin kau usulkan?" tanya Baginda Raja. Kemudian penasehat istana memberitahu tentang jenis permainan yang akan dilombakan. Wah, kamu cemerlang juga ya kali ini. Pasti dia akan kalah. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari. Titah Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Selamat datang Abu Nawas, mari mendekatlah," sapa Baginda Raja ramah. "Paduka sepertinya terlihat sangat bahagia. Ada apa Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tugas untuk kamu. Kamu akan mendapatkan hadiah 1000 dinar kalau kamu menang. Tapi kalau kamu kalah, kamu akan aku hukum memandikan kuda-kuda istana," tantang Baginda Raja. "Kalau boleh tahu Paduka, apa itu permainannya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Nanti malam kamu dan aku akan berkemah di alun-alun. Siapa yang kemahnya paling banyak didatangi orang, dialah pemenangnya," kata Baginda Raja.
Bagus, kalau hanya sekedar cerita yang membuat orang-orang tertawa, aku pasti akan memenangkan permainan ini, pikir Abu Nawas dalam hati. Baiklah Paduka Yang Mulia, saya siap menerima tantangan Paduka, balas Abu Nawas. Bagus, nanti malam kita langsung mulai permainannya, ujar Baginda Raja. Setelah malam tiba, Baginda Raja dan Abu Nawas mempersiapkan kemah masing-masing. Baginda Raja membuat kemah yang besar dan banyak hidangan. Tentu saja banyak tamu yang berdatangan, mulai dari rakyat jelata sampai pejabat istana berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja. Di kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang meriah. Semakin malam, semakin ramai orang berdatangan. Sedangkan kemah Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun yang datang. Bagaimana ini? Mana mungkin ada orang mau datang untuk mendengarkan ceritaku? Mereka tentu lebih memilih untuk menyantap hidangan di kemah Baginda Raja, pikir Abu Nawas. Rencana awal Abu Nawas menjadi gagal total. Terpaksa ia harus memutar otaknya supaya bisa memenangkan permainan ini. Waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir subuh. Itu pertanda permainannya akan segera berakhir. Tiba-tiba muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia lalu mengambil korek api dan membakar kemahnya sendiri. Karena malam itu angin bertiup kencang, dengan cepat api semakin membesar. Orang-orang yang sedang berkumpul di kemah Baginda Raja terkejut melihat ada kebakaran di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung menuju ke sana bermaksud untuk menolong Abu Nawas. Baginda Raja sendiri ikut mendatanginya. Ia khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Kemah Baginda Raja yang tadinya penuh dengan tamu, kini menjadi kosong. Tak seorang pun yang ada di situ, karena mereka semua sedang berada di kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tidak berapa lama, suara kumandang azan subuh pun terdengar. Alhamdulillah, teriak Abu Nawas kegirangan. Melihat hal itu, orang-orang pun menjadi heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Kemah kamu terbakar, kamu malah bilang Alhamdulillah, hardik Baginda Raja. Oh, tentu tidak, Paduka. Saya bilang Alhamdulillah, karena sayalah pemenangnya. Bukankah syarat pemenangnya adalah kemah yang paling banyak didatangi tamu? Dan saat ini, hampir seluruh warga Baghdad bahkan Paduka sendiri datang ke kemah saya. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum bangga. Baginda Raja pun terdiam. Ia tak menyangka Abu Nawas senekat itu untuk memenangkan permainan ini. Bagus, kamu memang cerdas Abu Nawas. Puji Baginda Raja sambil memberikan hadiah yang dijanjikan. Kawan Abu Nawas pun bertanya kepadanya. Abu Nawas, kenapa kamu nekat membakar kemahmu? Dengan entengnya Abu Nawas menjawab. Dengar ya kawan, harga kemahku itu cuma 10 dinar. Sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan jika aku menang itu jumlahnya 1000 dinar. Kawannya itu pun langsung memuji kecerdikan Abu Nawas. Menjelang Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban. Begitu juga dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang berkurban ratusan unta dan kambing untuk dibagikan kepada fakir miskin. Namun Baginda Raja tidak berani melihat langsung hewan-hewan kurbannya disembelih. Ketika sholat selesai dilaksanakan, orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Sementara Baginda Raja memilih tetap duduk di dalam masjid. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera menghampirinya. Paduka Yang Mulia, kenapa Paduka masih di sini? Ayo kita ke lapangan. Hewan kurbannya akan segera disembelih, ajak Abu Nawas. Abu Nawas, aku sebenarnya takut melihat darah. Hal inilah yang membuatku tidak mau melihat hewan kurbanku disembelih, jawab Baginda Raja. Jadi intinya Paduka tidak berani melihat darah. Kalau begitu ikut hamba saja Paduka, ajak Abu Nawas. Ikut kemana? Tanya Baginda Raja bingung. Saya bisa menyembelih kambing tanpa mengeluarkan darah Paduka, jelas Abu Nawas. Tidak mungkin, itu hal yang mustahil, balas Baginda Raja. Tentu saja bisa Paduka, saya akan membuktikannya, kata Abu Nawas. Baiklah, kalau kau memang bisa, aku akan memberimu hadiah 1 ekor unta. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan mendapat hukuman. Bagaimana? Tantang Baginda Raja. Oh siap Paduka Yang Mulia, sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi keluar masjid dan berjalan menuju ke tengah lapangan. Sesampainya di sana, kemudian Abu Nawas mulai menggambar seekor kambing jantan yang gemuk. Coba sebutkan hewan apa ini? Tanya Abu Nawas. Itu seekor kambing jantan Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Seketika itu juga Abu Nawas langsung menyembelih gambar kepala kambing tersebut. Tuh kan, benar kata hamba Paduka, kambing ini sudah hamba sembelih dan tidak mengeluarkan darah sedikit pun, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal melihat kecerdikan Abu Nawas. Karena itulah, Baginda Raja memberi Abu Nawas hadiah yang dijanjikan. Tapi bukan karena kecerdikannya,
melainkan karena kelucuannya yang bisa membuat Baginda Raja tertawa. Cerita berikutnya, Abu Nawas merupakan tokoh yang cerdas dan lucu yang dikenal di Timur Tengah. Suatu ketika Abu Nawas yang jomblo ingin menikah. Ia pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku istri yang cantik jelita. Doa Abu Nawas. Berbulan-bulan ia berdoa, tapi belum dikabulkan. Ya Allah, mungkin aku kurang spesifik dalam meminta, pikir Abu Nawas. Ia pun mengubah doanya. Ya Allah, berikanlah aku istri yang cantik jelita, kaya raya, pintar, serta soleha. Hari-hari pun berlalu, tapi belum ada tanda-tanda doanya dikabulkan. Ya Allah, mungkin permintaanku ini terlalu berlebihan, pikir Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun mengubah strateginya. Ya Allah, berikanlah hamba menantu yang baik untuk ibu hamba, doa Abu Nawas lagi. Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya meminta gadis sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai, ya Allah. Sekali lagi, ya Allah, bukan untukku, maka berikanlah ibuku menantu. Begitulah doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas pakai membawa nama ibunya segala, padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguhan Abu Nawas tersebut, Allah pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan solihah itu menjadi istri Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke kota Basrah. Karena ia tak punya kenalan di tempat itu, maka ia menyewa sebuah penginapan untuk beberapa hari. Ternyata, penginapan yang ia tempati kondisinya sudah sangat tua dan rusak. Abu Nawas kemudian menemui pemilik penginapan tersebut. Tuan, penginapan yang Tuan sewakan kepada hamba sangat buruk kondisinya. Langit-langit dan atapnya sudah banyak yang berlubang. Bahkan bunyinya selalu berderit meskipun hanya terkena hembusan angin. Lapor Abu Nawas. Pemilik penginapan tersebut tidak terima dengan yang dikatakan Abu Nawas. Wahai anak muda, jangan berkata yang tidak-tidak. Penginapanku ini masih sangat layak dan bagus untuk ditempati. Balas pemilik penginapan. Kalau Tuan tidak percaya, mari Tuan dengarkan bunyi derit atap penginapan ini. Ajak Abu Nawas. Oh, itu bukan bunyi karena bangunan ini sudah tua, Abu Nawas. Jadi begini, Tuan. Usia bumi yang kita tinggali ini sudah sangat tua dan sang suci. Bunyi derit itu sebenarnya adalah bunyi bumi sedang bertasbih kepada Tuhannya. Jelas pemilik penginapan. Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. Kalau begitu, aku harus segera pergi dari sini, timbal Abu Nawas. Kenapa? Tanya pemilik penginapan heran. Aku takut kalau nanti setelah bertasbih, bangunan penginapan ini langsung sujud ke bumi dan aku berada di bawahnya. Jadi aku harus pergi sebelum ia datang, karena keburu kiamat duluan, timbal Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi berlalu dan mencari penginapan yang lebih layak. Berikutnya, dikisahkan ada sahabat Abu Nawas yang hidup kemiskinan. Sehari kadang makan, sehari kadang puasa. Itu dikarenakan di rumahnya tidak ada persediaan makanan. Namun tak seorang pun tahu tentang keadaannya. Suatu hari ia merasakan lapar, tapi di rumah tidak ada makanan sama sekali. Untunglah ternyata masih ada sepotong roti dan keju. Ia pun langsung memakannya. Saat ia makan, serpihan keju kecil menempel di janggutnya tanpa ia sadari. Setelah menyantap habis roti dan keju tersebut, ia masih merasakan lapar karena potongan roti yang ia makan ukurannya lumayan kecil. Tidak berapa lama tiba-tiba datang Abu Nawas ke rumahnya. Ia pun membukakan pintu untuk mempersilahkan Abu Nawas masuk. "Kawan, ayo kita makan," ajak Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas, alhamdulillah barusan aku sudah makan," balasnya berpura-pura. Abu Nawas tahu kalau kawannya itu berkata bohong untuk menutupi keadaan dirinya. Sekilas Abu Nawas melihat sisa keju kecil yang menempel di janggut kawannya. Sebenarnya, aku sudah tahu kalau kamu barusan saja makan roti dan keju dari janggutmu itu, Abu Nawas, kata Abu Nawas memberitahu. Kawannya pun merasa malu karena kebohongannya telah terbongkar. "Maafkan aku, kawan, aku terpaksa melakukannya karena aku tidak ingin merepotkanmu," katanya tertunduk. "Tidak apa-apa, kawan, aku mengerti. Sekarang ikut aku ke warung, kita makan sepuasnya," ajak Abu Nawas. "Tapi aku tidak punya uang untuk membayarnya," kata kawannya. "Tenang saja kawan, ini hanya separuh dari hadiah yang aku dapatkan dari Baginda Raja," desak Abu Nawas.
Kawannya pun mengucapkan syukur kepada Allah dan tak lupa berterima kasih kepada Abu Nawas. Cerita berikutnya dikisahkan Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta syukuran di istananya. Acara tersebut adalah syukuran untuk pemberian nama bagi putranya yang baru lahir. Kali ini Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas, karena ia khawatir kehadiran Abu Nawas justru akan membuat suasana menjadi berantakan. Tapi namanya juga Abu Nawas, meskipun tidak diundang, ia tetap saja nekat datang ke acara tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur bersama tamu undangan lainnya. Tak berselang lama, Baginda Raja mulai berpidato. Hadirin sekalian, terima kasih atas kedatangannya untuk merayakan syukuran putra saya yang baru lahir. Dan bayi ini akan saya namai Jablut, kata Baginda Raja. Tamu-tamu yang hadir langsung riuh bertepuk tangan menyambut nama baru bayi tersebut. Namun tiba-tiba terdengar teriakan protes dari salah satu tamu undangan. "Jangan Paduka, jangan namai bayi itu dengan nama Jablut." Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya, dan ternyata orang yang berteriak tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi heran bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari. "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" tanya Baginda Raja dengan nada emosi. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, karena orang yang bernama Jablut biasanya tolol dan bodoh." Pernyataan Abu Nawas ini sangat membuat malu Baginda Raja di depan para tamu undangan, sebab menurut Baginda Raja, nama yang diberikan sudah cukup bagus dan baik. Tapi oleh Abu Nawas, nama tersebut disematkan kepada orang yang bodoh dan tolol. "Mana buktinya kalau orang yang bernama Jablut adalah orang yang bodoh dan tolol?" tanya Baginda Raja emosi. "Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan saya hukum cambuk," ancam Baginda Raja. "Tentu saja saya bisa Paduka. Paduka kan punya hakim yang bernama Jablut. Bukankah dia itu hakim yang bodoh dan tolol?" ujar Abu Nawas. "Kamu jangan kurang ajar ya Abu Nawas. Dia itu hakim yang cerdas," bentak Baginda Raja. "Saya bisa membuktikannya kalau dia itu bodoh dan tolol. Tapi saya butuh 30 keping emas untuk membuktikan ucapan saya Paduka," balas Abu Nawas menantang. Mendengar tantangan Abu Nawas, sejujurnya Baginda Raja merasa ragu dan cemas. Bagaimana kalau dia benar-benar bisa membuktikannya? Tentu ini akan menjadi sebuah penghinaan bagiku, pikir Baginda Raja. Tapi ya sudahlah, Baginda pun lantas memberikan 30 keping emas kepada Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kalau kamu gagal, maka hukuman cambuk menantimu," pesan Baginda Raja. Esok harinya, dengan membawa 10 keping emas, Abu Nawas mendatangi sebuah rumah milik Hakim Jablut. Sesampainya di sana, ternyata Hakim Jablut sedang asyik berzikir di dalam kamarnya. Abu Nawas lantas mengucapkan salam dan duduk di sampingnya. Hakim Jablut tetap meneruskan zikirnya. Karena saking khusyuknya berzikir, sesekali Hakim Jablut memejamkan matanya. Melihat hal itu, timbul ide konyol pada diri Abu Nawas. Saat Hakim Jablut sedang memejamkan mata, Abu Nawas dengan sangat hati-hati menyelipkan 10 keping emas di bawah sajadah yang diduduki Hakim Jablut. Sementara Hakim Jablut tak menyadari dengan perbuatan Abu Nawas ini. Setelah selesai berzikir, Hakim Jablut lalu menyapa Abu Nawas. "Bagaimana kabarmu Abu Nawas? Apa yang membuatmu datang kemari?" tanya Hakim Jablut. "Alhamdulillah saya sehat Tuan. Kedatangan saya kemari karena saya kangen dengan Tuan. Sudah lama rasanya kita tidak mengobrol seperti ini," jawab Abu Nawas ramah. "Iya, sekarang Tuan sudah mulai menyibukkan diri dengan ibadah, sekedar untuk menghilangkan kejenuhan," balas Hakim Jablut. Keduanya pun lalu mengobrol panjang lebar. Saat tengah asyik mengobrol, tiba-tiba tanpa sebab Abu Nawas berpura-pura tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat heran Hakim Jablut. "Abu Nawas, kenapa kamu tertawa?" tanya Hakim Jablut sedikit tersinggung. "Maaf Tuan, saya cuma menertawakan bahasa burung itu Tuan," jawab Abu Nawas sambil terus tertawa. "Lalu apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hakim Jablut penasaran. "Saya tertawa karena mendengar ocehan burung Tuan," balas Abu Nawas sambil menunjuk burung Hakim Jablut yang berada di sangkar. "Memangnya kamu bisa mengerti yang diucapkan burung itu? Apa yang diucapkannya?" tanya Hakim Jablut. "Burung itu mengatakan katanya di bawah sajadah Tuan ada uang 10 keping emas. Ini kan terdengar lucu dan konyol," jawab Abu Nawas. Antara percaya dan tidak percaya, Hakim Jablut kemudian kembali berkata, "Masa iya sih kamu bisa mengerti bahasa burung?" "Saya tidak yakin kamu bisa Abu Nawas," ujar Hakim Jablut. "Entahlah Tuan, saya sendiri juga heran. Beberapa hari ini tiba-tiba saja saya bisa mengerti bahasa binatang, terutama bahasa burung," tutur Abu Nawas dengan ekspresi pura-pura serius. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Hakim Jablut lalu membuka sajadahnya. Tiba-tiba nampaklah 10 keping uang emas. Bukan main senangnya hati Hakim Jablut. Ia pun merasa kagum dengan kehebatan Abu Nawas. Saat Abu Nawas akan permisi pulang, Hakim Jablut berkata,
Seringlah main ke sini, Abu Nawas. Bila perlu setiap hari, pinta Hakim Jablut. Iya, Tuan. Kalau ada kesempatan, pasti aku akan main kemari, jawab Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali ke rumah Hakim Jablut. Melihat kedatangan Abu Nawas, Hakim Jablut sangat senang menyambutnya. Abu Nawas pun masuk ke dalam kamar dan duduk di sampingnya. Selesai dengan zikirnya, Hakim Jablut tak sabar mendengar kabar baik yang akan disampaikan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Burung saya bilang apa lagi?" tanya Hakim Jablut. Mendengar pertanyaan dari Hakim Jablut, tiba-tiba Abu Nawas tersenyum. Burung Tuan itu memuji ketekunan Tuan dalam beribadah, terutama berzikir. Meskipun Tuan kedatangan tamu, Tuan tetap meneruskan zikirnya. Oleh sebab itulah Tuan memperoleh 10 keping emas di bawah sajadah Tuan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, sang hakim pun langsung membuka sajadahnya. Untuk kedua kalinya, Hakim Jablut mendapati 10 keping emas di bawah sajadahnya. "Kamu benar-benar hebat, Abu Nawas. Aku tidak menyangka kamu bisa mengerti apa yang diucapkan burung itu," puji Hakim Jablut. Begitu juga dengan hari yang ketiga, Abu Nawas melakukan hal yang serupa hingga habislah 30 keping emas dari pemberian Baginda Raja. Atas perbuatannya ini, akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Hakim Jablut dan membuat Hakim Jablut percaya dengan kehebatan Abu Nawas yang bisa mengerti bahasa burung. Dan pada hari yang keempat, Abu Nawas kembali mendatangi Hakim Jablut tanpa membawa kepingan emas seperti biasa. Sebelum memulai aksinya, Abu Nawas mengajak Hakim Jablut ngobrol sebentar. Tapi kali ini, Abu Nawas yang biasanya tertawa, tiba-tiba menangis sesenggukan. Melihat sikap Abu Nawas yang tidak seperti biasanya, membuat Hakim Jablut merasa cemas. "Kenapa menangis, Abu Nawas? Apa yang dikatakan burung itu?" tanya sang hakim keheranan. "Saya tidak berani mengatakannya, Tuan, karena menurut burung, Tuan akan meninggal hari ini," jawab Abu Nawas dengan ekspresi berpura-pura sedih. Mendengar itu, Hakim Jablut gemetaran. "Lalu bagaimana caranya supaya aku tidak mati, Abu Nawas? Apakah ada jalan keluarnya?" tanyanya panik. "Untuk itu, Tuan harus berpura-pura mati," kata Abu Nawas menyarankan. Karena saking percayanya dengan Abu Nawas, Hakim Jablut langsung menuruti saran tersebut yang terbilang sangat konyol dan aneh. Maka beberapa jam saja tersiar kabar akan kematian Hakim Jablut. Tentu saja berita tersebut membuat kaget para warga, terutama Baginda Raja. Ketika Baginda Raja datang hendak memandikan jenazah tersebut, ternyata sudah berada di dalam keranda. Aku sudah memandikan dan mengkafaninya. Kita bawa saja langsung ke pemakaman, ajak Abu Nawas kepada para warga yang melayat. Saat dalam perjalanan menuju pemakaman, Abu Nawas dan rombongan pelayat berpapasan dengan Baginda Raja dan pasukannya. "Hei Abu Nawas, siapa jenazah yang digotong itu?" tanya Baginda Raja. "Ini jenazah Hakim Jablut Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Padahal aku hendak melayat ke rumahnya, tapi ternyata sudah akan dimakamkan ya," sesal Baginda Raja. Ia lantas memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak untuk mendoakan menterinya itu. "Wahai hakimku yang baik hati, kenapa kau pergi begitu cepat? Semoga engkau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah," kata Baginda Raja mendoakan. Ketika Baginda Raja mengusap wajah Hakim Jablut, tampaklah wajah Hakim Jablut cengengesan. Ia juga mengedipkan sebelah matanya kepada Baginda Raja dengan malu-malu. Melihat hal itu, Baginda Raja pun kaget setengah mati. Lalu Baginda Raja berteriak kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, dia masih hidup. Kenapa kau bilang sudah mati?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa orang yang bernama Jablut itu adalah bodoh dan tolol. Buktinya, ia mau saja saya kerjain. Itulah kenapa tempo hari saya melarang Baginda menamai bayi dengan nama Jablut," kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun spontan tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan para pelayat yang dibohongi Abu Nawas merasa geram dengan ulahnya. Mereka pun langsung pergi meninggalkan keranda. Ada pula yang menendang keranda tersebut hingga membuat Hakim Jablut terlempar keluar dari keranda. Melihat pemandangan tersebut, tawa Baginda pun semakin keras dibuatnya. Itulah 19 kisah kecerdikan Abu Nawas yang tidak hanya menghibur, tapi juga memberi kita pelajaran bahwa kecerdasan harus digunakan untuk membela kebenaran. Dari ke-19 kisah tadi, mana yang menurutmu paling lucu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like jika kamu terhibur, dan sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Wassalamualaikum.